Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang analisis pangan. Langsung saja ya ke soalnya. Nomor 1. Penentuan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik merupakan prinsip analisis dari titik-titik. A. Metode Monjonier. B. Metode Sokolet. C. Metode Babcock. D. Metode distilasi. Atau E. Metode kromatografi. Pembahasannya, penentuan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik merupakan prinsip analisis dari metode Babcock. Dasar uji Babcock, kunci dari proses ini adalah bahwa apa saja di dalam susu kecuali lemak yang terlarut dalam asam sulfat, lemak ini mengapung ke atas. Pemusingan atau sentrifuge memastikan pemisahan yang sempurna dengan tanpa gelembung dalam lemak, dan kandungan lemak dapat diukur menggunakan gelas ukur pada tabung uji, dan jumlah susu awal yang digunakan diketahui. Jadi jawabannya adalah C. Metode Babcock. Nomor 2. Analisis karbohidrat dengan metode by different dalam analisis proximat dihitung berdasarkan titik-titik. A sama dengan 100% dikurang kadar air ditambah kadar abu. B sama dengan 100% ditambah kadar air dikurang kadar abu dikurang kadar protein. C sama dengan 100% dikurang kadar air ditambah kadar abu ditambah kadar lemak. D sama dengan 100% ditambah kadar air dikurang kadar abu dikurang kadar lemak dikurang kadar protein. Atau E sama dengan 100% dikurang kadar air ditambah kadar abu ditambah kadar lemak ditambah kadar protein. Pembahasannya, di dalam tabel komposisi bahan pangan, kandungan karbohidrat biasanya diberikan sebagai karbohidrat total by different, artinya kandungan tersebut diperoleh dari hasil pengurangan angka 100 dengan presentasi komposisi lain, dalam hal ini air, abu, lemak, dan protein. Analisis karbohidrat dengan metode by different dalam analisis proximat dihitung berdasarkan sama dengan 100% dikurang kadar air ditambah kadar abu ditambah kadar lemak ditambah kadar protein. Bila hasil pengurangan ini dikurangi dengan persentase serat, maka akan diperoleh kadar karbohidrat yang dapat dicerna. Jadi jawabannya adalah E sama dengan 100% dikurang kadar air ditambah kadar abu ditambah kadar lemak ditambah kadar protein. Kita lanjut nomor 3. Lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut organik nonpolar karena titik-titik. A. Pelarut bersifat hidrofil. B. Mempunyai massa jenis yang sama dengan pelarut tersebut. C. Mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. D. Pelarut mudah berpenetrasi ke dalam sampel. Atau E. Mudah mengadakan kontak dengan lemak secara lebih baik. Pembahasannya, lemak dan minyak merupakan senyawa organik yang terdapat di alam dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya dietil eter, kloroform, benzena, dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut organik nonpolar karena lemak dan minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Nomor 4. Protein ini larut dalam air dan tidak larut dalam amonia encer. Berdasarkan kelarutannya, protein ini termasuk ke dalam golongan titik-titik. A. Histon. B. Prolamin. C. Albumin. D. Globulin. Atau E. Protamin.
Pembahasannya, berdasarkan kelarutannya, protein globuler dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu pertama, albumin, kedua, globulin, ketiga, glutelin, yang keempat, prolamin, yang kelima, histon, dan yang keenam, protamin. Histon merupakan protein yang larut dalam air dan tidak larut dalam amonia encer. Histon dapat mengendap dalam pelarut protein lainnya. Histon yang terkoagulasi karena pemanasan dapat larut lagi dalam larutan asam encer. Contohnya, globin dalam hemoglobin. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Histon. Kita lanjut nomor 5. Yang bukan merupakan mikroorganisme penyebab kerusakan bahan pangan untuk komoditas ikan adalah titik-titik. A. Aspergillus niger. B. Pseudomonas. C. Microbacterium. D. Corynebacterium. Atau E. Micrococcus. Pembahasannya, mari kita perhatikan tabel kerusakan mikroorganisme bahan pangan untuk setiap komoditi. Pada komoditi ikan, mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan bahan pangan untuk komoditi ikan itu adalah Pseudomonas, Microbacterium, Corynebacterium, dan Micrococcus. Sedangkan Aspergillus niger itu adalah mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan bahan pangan untuk komoditi buah-buahan. Jadi jawabannya adalah A. Aspergillus niger. Nomor 6. Struktur kimia dari asam lemak jenuh butirat adalah titik-titik. A. CH3CH2 16 kali CO2H. B. CH3CH2 14 kali CO2H. C. CH3CH2 2 kali CO2H. D. CH3CH2 5 kali CH rangkap 2 CH CH2 7 kali CO2H. Atau E. CH3CH2 7 kali CH rangkap 2 CH CH2 7 kali CO2H. Yang mana pilihan jawabannya? Pembahasannya, asam butirat atau asam butanoat merupakan asam karboksilat dengan formula CH3CH2 2 kali CO2H. Jadi jawabannya adalah C. CH3CH2 2 kali CO2H. Untuk tambahan, garam dan ester dari asam butirat dikenal sebagai butirat atau butanoat. Asam butirat ada di susu, kambing, bison, domba, mentega, keju parmesan, dan sebagai produk dari fermentasi anaerobik, termasuk kolon, dan sebagai bau badan. Baunya tidak enak dan berasa tajam. Manusia bisa mendeteksi baunya pada konsentrasi lebih besar dari 10 ppm. Asam butirat bisa ada di muntahan manusia. Kita lanjut nomor 7. Label yang menyimbolkan bahaya dari bahan kimia di samping menandakan titik-titik. A. Bahan mudah meledak. B. Bahan dapat menghasilkan panas. C. Bahan mudah terbakar. D. Bahan yang bersifat radioaktif. Atau E. Bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Pembahasannya, pemberian label dimaksudkan untuk mengenal dengan cepat sifat bahaya suatu bahan kimia, di samping dengan mudah mengetahui kadar bahan tersebut. Di laboratorium analisis pangan ada bahan kimia yang berbahaya. Label yang menyimbolkan bahaya dari bahan kimia pada soal menandakan bahan dapat menghasilkan panas apabila bersentuhan dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Contohnya kalium perklorat, hidrogen peroksida. Jadi jawabannya adalah B. Bahan dapat menghasilkan panas. Nomor 8.
Yang bukan merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk pengabuan basah adalah titik-titik. A. Asam perkolat dan asam nitrat. B. Asam sulfat ditambahkan ke dalam sampel. C. Campuran asam sulfat dan potasium sulfat. D. Campuran asam sulfat dan asam klorida. Atau E. Campuran asam sulfat dan asam nitrat. Pembahasannya, beberapa bahan kimia yang sering digunakan untuk pengabuan basah yaitu pertama, asam perkorat dan asam nitrat digunakan untuk bahan yang sangat sulit mengalami oksidasi. Yang kedua, asam sulfat ditambahkan ke dalam sampel untuk membantu mempercepat terjadinya oksidasi. Yang ketiga, campuran asam sulfat dan potasium sulfat digunakan untuk mempercepat dekomposisi sampel. Dan yang keempat, campuran asam sulfat dan asam nitrat digunakan untuk mempercepat proses pengabuan. Jadi jawabannya adalah D. Campuran asam sulfat dan asam klorida. Terlanjut nomor 9. Karbohidrat yang dapat dicerna adalah karbohidrat yang dapat dipecah oleh enzim titik-titik. A. Enzim lipase. B. Enzim protease. C. Enzim maltase. D. Enzim alfa amilase. Atau E. Enzim beta oksidase. Pembahasannya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Karbohidrat yang dapat dicerna adalah karbohidrat yang dapat dipecah oleh enzim alfa amilase di dalam sistem pencernaan manusia dan menghasilkan energi. Karbohidrat yang termasuk ke dalam kelompok yang dapat dicerna adalah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi jawabannya adalah D. Enzim alfa amilase. Nomor 10, nomor terakhir. Reaksi yang digunakan pada metode penetapan kandungan protein dalam bahan pangan ini adalah naftol dan natrium hipobromit. Analisis kualitatif ini termasuk titik-titik. A. Reaksi Milon. B. Reaksi nitroprusida. C. Reaksi santoprotein. D. Reaksi Hopkins-Cole. Atau E. Reaksi Sakaguchi. Pembahasannya, analisis kualitatif pada metode penetapan kandungan protein dalam bahan pangan yaitu pertama, reaksi Milon, yang kedua, reaksi nitroprusida, yang ketiga, reaksi santoprotein, yang keempat, reaksi Hopkins-Cole, dan yang kelima, reaksi Sakaguchi. Pada reaksi Sakaguchi, reaksi yang digunakan adalah naftol dan natrium hipobromit. Pada dasarnya reaksi ini memberi hasil positif apabila ada gugus guanidin. Jadi arginin atau protein yang mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Reaksi Sakaguchi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.